Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SDN Negeri 2 Karangedang, Ibu Tri Endarwati SPD. Yang kami hormati Ibu Tati Budiarti SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kebumen. Yang kami hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SDN Negeri 2 Karangedang. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita semua dapat menghadiri acara diseminasi 1.4 membangun budaya positif di sekolah dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Sholawat serta salam mari kita tunjukkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Untuk mempersingkat waktu, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Kebumen, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat pemaparan materi calon guru penggerak, yang kelima penutup. Mari kita buka pada acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Kebumen, hadirin dimohon berdiri. Untuk petugas menempatkan diri.
acara yang ketiga, sambutan dari kepala sekolah kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Karangkedang, dengan mengucap syukur alhamdulillah kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat hidayahnya serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di SD Negeri 2 Karangkedang. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah menghadiri atau memenuhi undangan kami dalam rangka diseminasi modul 1.4 membangun budaya positif di sekolah, yaitu dalam rangka guru penggerak Bapak Ibu yang saya hormati, tentang perilaku budaya positif tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh guru penggerak, semoga saya atas nama pribadi maupun kedinasan kepada Bu Tati mengucapkan banyak-banyak terima kasih tadi, karena satu-satunya ya, ini baru tadi, besoknya masih ada lagi, tapi menunggu tahap berikutnya. Saya ucapkan selamat kepada Bu Tati, semoga kegiatan-kegiatan yang akan datang itu bisa berjalan lancar, sukses, sehingga memperoleh predikat yang terbaik. Ya, namun semua itu perlu usaha dari Bu Tati. Monggo untuk kegiatan selanjutnya lebih dimaksimalkan. Nah, kepada guru yang lain, monggo yang belum memperoleh predikat guru penggerak, silahkan untuk mengikuti. Ampun nggih, tapi tidak terlaksana. Dan ya, terus kepada Bu Tati, semoga dengan Bu Tati menjadi guru penggerak itu, selain untuk teman-teman ya, bisa membawa teman-teman, memotivasi teman-teman untuk perubahan SD Negeri 2 Karangkedang, juga bisa membawa siswa putra putri SD Negeri 2 Karangkedang agar semakin maju, semakin berkembang, karena ini dengan adanya panjenengan ini bisa membangkitkan semuanya sehingga mencapai SDN Negeri Karangkedang yang terbaik di bidang apapun. Ya, itu saja ya dari saya selaku orang tua di SDN Negeri 2 Karangkedang sekaligus penanggung jawab SDN 2 Karangkedang. Monggo kepada Bu Tati khususnya sukses selalu kepada teman-teman yang belum, monggo mengikuti apa yang sudah dicapai oleh Bu Tati, silakan semangat. Terus yang usianya, kok saya usianya sudah terlalu muda, lawannya ya itu ya, monggo
panjenengan tetap mengikuti Bu Tati, jangan terus malah bersantai-santai. Monggo semangat ya, semuanya semangat ya. Sukses selalu untuk SDN Negeri 2 Karangedang. Hanya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Untuk acara yang keempat, acara inti, yaitu pemaparan materi diseminasi modul 1.4 membangun budaya positif di sekolah, kepada Ibu Tati Budiarti SPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Karangedang, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf karyawan karyawati SD Negeri 2 Karangedang, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang pada siang hari ini telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dan bertatap muka pada acara diseminasi modul 1.4 membangun budaya positif di sekolah. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Agung kita Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya hingga di yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu, izinkanlah saya berdiri di hadapan Bapak Ibu semua untuk menyampaikan paparan tentang membangun budaya positif di sekolah. Dan sebelumnya saya mohon maaf, bukan berarti saya berdiri di hadapan Bapak Ibu semua berniat untuk menggurui ya, tetapi di sini kita saling sharing, berbagi pengalaman dan pengetahuan, dan semoga dengan acara kegiatan ini kita dapat maju bersama, belajar bersama sehingga akan bertambah wawasan kita. Mbak, langsung breaking ya. Moga Bapak Ibu untuk mengurangi kepelakan kita, ketegangan kita yang tadi kita habis melaksanakan tugas mengajar di kelas ya. Bapak Ibu bisa berdiri sejenak ya. Di hadapan Bapak Ibu sudah ada tayangan tentang syair nyanyian. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya, terutama yang kelas bawah. Ada yang sudah bisa liriknya? Oh iya, betul sekali. Nah, nanti kita dengan gerakan ya. Hitungan ke 1 dimulai. 3, 2, 1. Tangan ke atas menggapai hitam, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk memirsa dengan hati riang. Ayolah semua sharing bersama, meskipun lelah tetap bahagia. Mari belajar penuh sesama, ayolah semua mulai saja. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Nah, semoga dengan sedikit kita bernyanyi bisa merilekskan ya apa yang nanti akan saya sampaikan. Langsung saja di sini budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab.
Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tentunya anak di sekolah itu menaati aturan. Nah, tetapi jika anak tersebut melanggar kedisiplinan, setujukah atau tidak jika hukuman tersebut untuk mendisiplinkan anak, Bapak Ibu? Tidak setuju. Alasannya bagaimana? Mengapa tidak setuju? Membuat rasa takut bagi anak. Oke, ya kita lihat. Nah, budaya positif. Budaya positif di lingkungan sekolah itu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Selain itu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Budaya positif juga tidak terlepas dari teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan penghargaan. Nah, budaya positif ini akan lahir dari keyakinan kelas. Selanjutnya, posisi kontrol guru dan restitusi dan segitiga restitusi nanti akan berkaitan dengan budaya positif. Perubahan paradigma pendidikan. Bapak Ibu tentunya tidak asing ya dengan gambar di sebelah kiri. Siapa itu Bapak Ibu? Iya, Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan. Beliau menyampaikan bahwa pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Guru hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat ada pada anak-anak agar mereka memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, ya. Di sini bahwa kodrat anak itu adalah bermain, ya. Kodrat anak bermain. Jadi kodrat pada anak itu ada dua, yaitu dalam kehidupannya anak harus mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Di mana kodrat alam anak harus tadi mengikuti alamiahnya mereka bermain, tetapi dalam bermain itu mereka tidak lepas dari keadaan di lingkungan sekitar, yaitu sebagai kodrat zaman. Disiplin, nah itu kita kembali lagi tadi seperti di awal ya. Disiplin, apa yang ada di benak Bapak Ibu tentang kata disiplin? Ada yang menyampaikan? Bu Dwi, apa sih? Kalau kita yang berpikir tentang disiplin, apa yang terlintas dalam benaknya Bu Dwi? Menurut saya disiplin itu taat akan aturan. Terima kasih. Terima kasih ya. Menurut Bu Dwi itu disiplin adalah taat ada aturan. Ya. Di sini kita bisa melihat, ya, bisa membaca bahwa apakah makna disiplin? Disiplin ini berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari dalam murid-murid menurut Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, ini mungkin berkaitan juga tadi ya dengan yang disampaikan oleh Bu Dwi bahwa disiplin itu taat pada aturan. Namun dalam budaya disiplin, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Nah, ini masih secara umum sekali ya. Kalau kita berpikir tentang disiplin, kita akan memiliki image tentang aturan. Nah, aturan itu belum tentu semuanya sesuai dengan
kehendak kita, sehingga di sini akan timbul adanya rasa ketidaknyamanan. Dipaksa dulu, nanti terbiasa. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, adanya suatu aturan biasanya dipaksa dulu nanti terbiasa. Apakah setuju dengan hal tersebut? Tidak. Ada yang setuju, ada yang tidak ya. Ya. Nah, di sini adanya suatu paksaan ini akan menghasilkan perilaku tidak akan menjadi kebiasaan dalam jangka panjang karena seseorang itu merasa dipaksa. Setelah pemaksaan tidak ada, maka ini akan hilang dan menjadi kebiasaan lagi. Nah, akan hilang ketertarikan antipati terhadap kegiatan yang dipaksakan hanya karena bersifat sementara. Selanjutnya, kemerdekaan berekspresi dan potensi anak menjadi terbatas. Jadi di sini untuk kedisiplinan jangan dipaksakan, ya. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, ini menurut Hadjadewantoro, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Motivasi internal itu motivasi yang berasal dari dalam diri kita, yaitu timbul atau tumbuh dengan sendirinya tanpa ada suatu paksaan dari pihak lain. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Ya. Selanjutnya, tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Nah, yang baik itu yang bagaimana ya, motivasi internal atau eksternal. Disiplin positif. Dalam disiplin positif, bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal, ya. Nah, Bapak Ibu tentu sudah sangat paham ya dengan kebijakan universal, kebajikan universal. Nah, kebajikan universal itu termuat dalam profil pelajar Pancasila, ya. Nah, dalam profil pelajar Pancasila ini anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah harus paham dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingatkah Bapak Ibu apa saja tadi profil pelajar Pancasila? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ya, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Disiplin positif. Di sini Dr. William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Disiplin positif merupakan pendekatan dalam pendidikan untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan motivasi intrinsik. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Dian Dosen. Nah, tadi dari nilai-nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila ini dapat dijabarkan bahwa nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau mencakup seluruh, ya, dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nah, itu tadi untuk nilai kebajikan, Bapak Ibu sudah bisa menyebutkan semua ya. Dan mungkin sudah disampaikan ke anak-anak didiknya, ya?
melalui sebuah nyanyian. Bagaimana Bapak Ibu nyanyiannya? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu jadi pedoman kita untuk menanamkan nilai kebajikan universal. Di depan itu terdapat tabel nilai kebajikan, banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang bisa kita tanamkan, diantaranya kepedulian, keterserangan, dan masih banyak lagi. Nah, itu tidak usah Bapak Ibu catat ya, tidak usah dihafalkan juga karena insya Allah Bapak Ibu sudah melaksanakan. Oke? Level motivasi. Level motivasi itu ada 3 level, ya. Level 1 adalah menghindari rasa sakit atau hukuman. Nah, ini akan berimbas pada menghasilkan emosi negatif, merasa bersalah dan rendah diri, ya. Level yang kedua adalah menginginkan pujian atau hadiah. Nanti akan menghasilkan dekat dengan rasa kecewa. Jadi hindari iming-iming atau janji karena ini bisa menghasilkan rasa kekecewaan. Pada level ketiga, menghargai diri. Itu fokus pada nilai yang diyakini. Ini untuk level motivasi. Nah, konsekuensi. Tadi hukuman di depan kita sudah menyampaikan ya tentang hukuman. Kemudian konsekuensi, hukuman versus konsekuensi. Ini sering sekali kita jumpai sehari-hari ya. Dalam hukuman tidak ada rasa toleransi antara kesalahan dan solusi yang dipilih untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Kemudian dalam hukuman, murid tidak diajak berdiskusi dalam pemecahan masalah. Hanya guru yang menentukan, akhirnya murid tidak belajar makna dibalik tanggung jawab. Nah, ini tadi hukuman dan konsekuensi. Adalah yang bisa membedakan apa itu hukuman? Tadi hukuman sudah disampaikan ya. Sedangkan konsekuensi itu yang seperti apa ya bedanya ya? Apakah sama, Ibu Bapak? Beda ya. Bedanya di mana ya? Yuk kita pelajari lagi. Untuk kesepakatan dan konsekuensi. Konsekuensi di sini ini bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Kemudian pada konsekuensi, murid dapat berkontribusi membuat kesepakatan atau aturan kelas bersama-sama dengan guru. Konsekuensi di sini guru memiliki peran mengontrol atau mengingatkan atas kesepakatan yang dibuat. Jadi sudah terlihat ya jika kesepakatan itu dibentuk berdasarkan kesepakatan atau dibentuk oleh guru dan murid. Tetapi jika hukuman, jika ya tadi hukuman ini tentunya ada aturan. Ini aturan yang membuat adalah guru tanpa melibatkan siswa. Nah ini bedanya ya, kesepakatan merupakan pembentukan aturan dari guru dan siswa. Kemudian ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama ya, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Betul tidak Bapak Ibu? Hukuman itu menyakitkan. Iya. Iya, karena mungkin tidak sesuai dengan perasaan kita ya. Kemudian untuk konsekuensi ini adalah sesuatu yang harus terjadi. Seharusnya seperti ini, tidak seperti itu. Kemudian untuk hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun
psikisnya, hatinya untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi ini akan membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian hukuman, anak membenci kedisiplinan karena mereka menganggap bahwa kedisiplinan itu menyakitkan. Nah, ini hukuman. Selanjutnya, pada konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Oh, saya tidak akan mengulangi lagi kalau seperti itu. Selanjutnya, hukuman bersifat paksaan, tetapi konsekuensi bersifat stimulus atau tanggapan. Hukuman ini konsepsi diri yang buruk menurut mereka ya, yang mendapat hukuman. Tetapi untuk konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Pada hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Tetapi untuk konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, dari hukuman ini akan timbul rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tetapi untuk konsekuensi ini anak hanya kehilangan haknya, kemudian dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, dari pemaparan tadi, mari kita mencoba untuk apa ya? Menebak atau menjawab dari tindakan guru ini termasuk hukuman ataukah konsekuensi. Coba untuk yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mungkin ini bisa terjadi di anak-anak kita ya. Nah, menurut Bapak Ibu, ini termasuk apa? Hukuman atau konsekuensi menurut hukuman? Coba kita buktikan benar atau salah. Bagus. Terima kasih. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan. Ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Bu Kurni bagaimana? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan karena terlambat hadir di sekolah. Kita buktikan. Iya, betul Ibu. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Bagaimana beda? Hukuman. Apakah betul? Coba kita buktikan. Iya, ternyata betul. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kita buktikan. Konsekuensi, betul, karena tadi kita anak itu telah merusak, jadi konsekuensinya adalah mengganti. Ya, selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman ataukah konsekuensi? Coba kita lihat kembali. Konsekuensi, ya, konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Maksudnya murid disuruh untuk tidak, ya, itu kurang lebihnya, tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, jadi tidak bersepatu saja sehari. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi, Bu? Hukuman. Betul ataukah salah? Oh iya, betul ya, hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini Pak Guru olahraga bagaimana? Hukuman ataukah konsekuensi kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali? Konsekuensi. Betul ataukah salah? Iya, betul sekali. Iya, mengapa konsekuensi? Karena di situ sudah berada pada pelajarannya, masuk ke dalam pelajarannya,
sehingga sudah terjadi kesepakatan antara guru olahraga dengan peserta didik atau siswanya. Itu jadi konsekuensi. Ada ice breaking lagi. Silakan Bapak Ibu. Tadi kita sejenak sudah agak tegang ya. Biar tidak bosan, tidak kantuk, monggo berdiri sejenak. Nah, kita bergoyang-goyang. Kita ikuti ya gerakannya. Ya, karena kendala sinyal, Bapak Ibu, kita lanjutkan saja ya. Maaf sekali sinyalnya kok kurang bersahabat ya. Lagi enak-enak. Ya, kita lanjutkan ke peraturan kelas dan keyakinan kelas. Peraturan kelas dan keyakinan kelas. Apakah sama, Bapak Ibu? Tidak. Ya. Keyakinan kelas ini seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti rangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, keyakinan kelas itu dibentuk dengan guru membuat kesepakatan bersama murid untuk mewujudkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas berisi pernyataan kebajikan universal yang diakui bersama. Apakah Bapak Ibu di kelas masing-masing telah membuat keyakinan kelas? Sudah. Iya, keyakinan kelas apa yang Bapak Ibu buat? Siapa yang mau menyampaikan? Bu Herma? Keyakinan kelas di kelas saya salah satunya adalah menjaga lingkungan kelas. Ya, menjaga lingkungan kelas, menjaga dari kebersihannya ya, dari keamanannya. Mungkin di kelasnya Bu Endang ada keyakinan kelas apa yang telah Bu Endang sepakati? Di kelas saya ada keyakinan datang tepat waktu. Jadi tidak membuli. Oh, tidak membuli. Terus saling menghormati. Terus saling tolong menolong. Ya, beri tepuk tangan. Keyakinan kelasnya banyak. Ya. Tadi datang tepat waktu, tidak membuli, ya, tolong menolong. Dan saya yakin di kelas Bapak Ibu telah dibuat sebuah keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan bersama murid, ya, untuk mewujudkan suatu nilai kebajikan universal. Nah, apa sih syarat keyakinan kelas? Ya, syarat keyakinan kelas yang pertama adalah melibatkan semua warga kelas. Semua warga kelas yaitu semua peserta didik tanpa kecuali dan juga guru ya tentunya. Yang kedua, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Mengapa kok tidak bisa terlalu banyak? Karena keyakinan tersebut dibuat oleh anak-anak. Nah, anak-anak agar mudah mengingatnya,
Jadi kita buat yang simple tetapi mengena. Jadi kalimat tidak usah terlalu panjang dan tidak usah terlalu banyak. Yang ketiga adalah menggunakan kalimat positif. Nah, untuk menggunakan kalimat positif seperti tadi yang sudah disampaikan Bu Endang dan Bu Erma, kalau kalimat positif itu salah satu cirinya adalah tidak menggunakan kata tidak. Jadi jika kita menginginkan tidak membuang sampah di lingkungan kelas, maka kata tidaknya kita buang. Menjadi bagaimana Bapak Ibu? Menjaga kebersihan kelas. Kemudian lagi tidak datang terlambat ataukah datang tepat waktu? Datang tepat waktu. Iya betul. Jadi kita buat menggunakan kalimat positif. Dengan demikian apa yang terlintas di benak anak-anak ini adalah hal positifnya, bukan negatifnya. Selanjutnya, syarat keyakinan yang keempat adalah dapat diterapkan di lingkungan kelas atau logis. Di sini keyakinan tersebut berlaku di lingkungan kelas sehingga logis, tidak mengada-ada. Untuk yang kelima, perlu dilakukan koreksi dari waktu ke waktu agar tetap relevan. Jadi sebuah keyakinan kelas itu fleksibel ya. Misalnya satu semester, nanti semester keduanya boleh diganti seperti itu agar relevan. Kesepakatan kelas versus keyakinan kelas. Kesepakatan kelas tadi ya disusun dan dikembangkan bersama antara guru dan murid. Nah, kesepakatan kelas ini nanti akan menuntut nilai positif yang akan berujung pada keyakinan kelas. Jadi, siapa dulu antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang tercipta? Kesepakatan dulu. Iya, betul Bapak Ibu. Kita buat kesepakatan di antara anak-anak dan guru. Kemudian dengan kesepakatan tentang nilai positif tersebut, kita yakin akan tercipta keyakinan kelas yang positif. Selanjutnya, nah, praktik membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu juga sudah melaksanakan kegiatan praktik membuat keyakinan kelas ya. Nah, di sini saya juga di situ telah membuat kesepakatan kelas di mana guru dan siswa itu berdiskusi untuk menetapkan apa saja yang akan menjadi kesepakatan, hal-hal baik apa yang akan dilakukan. Kemudian menuliskannya di papan tulis, ya, ataupun kita juga bisa menggunakan kertas. Ya, lanjut Bu. Nah, seperti itu menempel dan mengelompokkan kesepakatan yang diusulkan. Jadi masing-masing anak mengusulkan kesepakatan apa. Nah, nanti dari hasil kesepakatan anak-anak kita simpulkan, kita ambil garis besarnya menjadi sebuah kesepakatan kelas. Ini dari kesepakatan anak-anak mungkin masih ada yang menggunakan kalimat-kalimat negatif. Nah, kita ubah dari kalimat negatif tersebut menjadi kalimat positif. Di situ ya, mengubah kalimat positif dari kalimat negatif. Mengubah menjadi kalimat positif dan peserta didik menuliskan nama pada kesepakatan kelas untuk menjadi kelas bersama. Mengapa menuliskan nama? Agar konsekuen, legal, sah. Oh, saya ikut, si A ikut, si B ikut, seperti itu. Dan mereka akan lebih merasa untuk melaksanakan, karena itu mereka buat sendiri. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai guru ini memiliki posisi kontrol guru.
Posisi kontrol guru yang pertama adalah sebagai penghukum, betul ataukah tidak? Ya, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini biasanya akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Atau mungkin selalu, pasti dan selalu kamu yang selesai terakhir. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia sendiri. Nah, dari kedudukan sebagai penghukum ini akan menghasilkan kemungkinan ini murid akan marah atau dendam atau bersifat agresif jika kita perlakukan hal demikian. Ya apa tidak Pak Bu? Ya. Siapa ya? Tidak ada ya? Masih ada kan? Masih ada ya. Karena ini posisi kita ya. Selanjutnya posisi kontrol yang kedua adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan dan suara lembut yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ini lebih lembut. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, hasilnya murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayanginya. Di sini dia akan merasa berkecil hati. Selanjutnya, posisi kontrol yang ketiga yaitu guru sebagai teman. Pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Misalnya dengan kata, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya, sudah tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti ibu bantu. Kamu ini sambil senyum-senyum gurunya. Nah, hasilnya nanti murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja ya Bapak Ibu, di sini sisi negatifnya murid menjadi tergantung pada guru, merasa dekat tetapi dekatnya sebagai sahabat. Ini takutnya malah nanti kita apa ya, kurang dihargai ya. Selanjutnya posisi yang keempat adalah guru sebagai pemantau. Dalam posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang diajukan seorang guru sebagai pemantau ini biasanya peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, dari pertanyaan tersebut hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebih. Ya, slow, ya. Tidak menjadi marah atau membuat salah, berbuat salah. Namun guru belum membantu murid untuk mengatasi masalahnya, hanya bertanya saja. Kemudian posisi kontrol yang kelima adalah guru sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Misalnya seorang guru bisa mengatakan seperti ini, apa yang kita yakini? Nah, di situ guru mengingatkan kembali kepada anak tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kemudian, apakah kamu meyakininya?
Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, ya sendiri, tentu dengan bimbingan guru, ya. Nah, Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol yang tadi sudah dipaparkan, kira-kira posisi Bapak Ibu berada di mana ya? Guru sebagai penghukum, tadi ya, kemudian sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Silakan Bapak Ibu merefleksi diri sendiri. Sebagai apa Bu Eda? Teman. Bu Edi sebagai apa muridnya di sini? Sebagai pemantau. Bu Risa sebagai teman. Bu Purni sebagai teman. Selanjutnya untuk Gina? Kadang sebagai teman, kadang harus sebagai manajer. Kadang sebagai teman, kadang sebagai manajer. Bagaimana Kak Selamat? Coba ini Bapak dulu. Teman dan manajer. Sebagai teman dan manajer. Iya, baik. Nah, di sini ada motivasi, identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, identitas berhasil atau sukses. Nah, di sini jika posisi Bapak Ibu berada pada penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, ini nanti anak ya, pada anak ini menghindari hukuman, maka termasuk identitas gagal ya. Iya, karena Pak Guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir itu tidak diperbolehkan. Kemudian guru itu merasa membuat orang merasa bersalah. Guru berceramah, mengatakan panjang dan lebar. Seharusnya kamu seperti ini. Ibu kecewa sekali. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu harus kita hindari, Bapak Ibu. Selanjutnya, pada identitas gagal ini hasilnya siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, melemparkan kesalahan ya, kemudian menyembunyikan, menyangkal, berbohong atas kesalahannya. Ya, kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya karena merasa tidak suka dengan guru tersebut, ya, maka tidak dimasukkan ke dalam benak pikirannya. Kemudian murid meletakkan guru dalam dunia berkualitas ini untuk membuat orang merasa bersalah. Murid berkata untuk penghukum ya, biasa saja, nanti juga marah-marahnya selesai. Ini perasaan muridnya akan seperti itu. Atau untuk membuat orang merasa bersalah, maafkan saya Bu, tetapi hanya berhenti di situ. Maafkan saya, tetapi bisa berulang kembali. Nah, dampak pada muridnya, karena tadi penghukum membuat rasa bersalah, itu anak akan mengulangi lagi kesalahannya dan anak bisa merasa rendah diri. Kemudian tadi Bapak Ibu yang menempatkan diri sebagai teman atau pemantau, ini guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi seolah-olah melindungi muridnya karena teman, friend, seperti itu. Selanjutnya pemantau. Guru bertindak sebagai pemantau, yaitu menghitung dan mengukur kesalahan muridnya. Guru bisa berkata pada posisi sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah membantu. Nah, seperti ini. Kemudian ini akan membuat ketergantungan bagi anak. Kemudian sebagai pemantau, guru itu mengingatkan apa peraturannya, peraturan yang telah dilanggar. Kemudian guru ini akan menghasilkan pemikiran anak bahwa menyesuaikan diri bila diawasi saja. Kalau tidak ada gurunya, hore merdeka,
tidak ada, ya, seperti itu. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas sebagai teman. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas karena gurunya itu melindunginya, dekat di hatinya. Untuk pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Jadi guru itu sebagai sumber peraturannya. Nah, dampak pada muridnya untuk teman itu lemah, tidak mandiri dan bergantung. Selanjutnya pada pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah yang dihadapkan untuk dirinya. Nah, posisi yang tertinggi di sini adalah sebagai manajer, menghargai diri sendiri, mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, ini akan menguatkan pribadi anak. Bagaimana caranya bisa memperbaiki keadaan anak, karena guru itu memancing anak untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Selanjutnya, Bapak Ibu, di sini ada tayangan video. Semoga selamat dinikmati. Ini ada tayangan video tentang 5 posisi kontrol guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pemukul, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Nathan yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan 5 posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, Bapak Ibu, demikian tadi 5 posisi kontrol guru. Nah, restitusi. Restitusi berfokus pada solusi atau pemecahan masalah yang bisa dilakukan, bukan pada masalahnya. Restitusi mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya, sehingga dia bisa menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat dalam pemecahan masalahnya. Nah, langkah-langkah restitusi diantaranya adalah menciptakan suasana positif, ajak murid untuk berpikir dan kesalahannya, beri ruang pada murid untuk memikirkan solusi terbaik. Nah, untuk menyelesaikan suatu permasalahan, tadi dari kelima posisi kontrol ya, pada posisi manajer itu seorang guru harus dapat melakukan atau melaksanakan segitiga restitusi, yang diantaranya adalah validasi tindakan yang salah dulu, kemudian untuk menstabilkan identitas ya, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah
Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, itu kata-kata yang bisa diucapkan oleh seorang guru. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini atau kesalahan tersebut. Pada tindakan memvalidasi tindakan yang salah, seorang guru dapat mengatakan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, pada tindakan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, kita ingatkan kembali siswa. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa nantinya? Ya. Untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, ya, di situ guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, Ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tetapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini menstabilkan identitas. Tadi sudah disampaikan ya Bu, lanjut. Memvalidasi kebutuhan. Ini yang kedua. Guru bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya? Apa yang penting bagi kamu? Ataukah kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu? Tapi tambahkan sikap lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini kebutuhan untuk memvalidasi. Selanjutnya, yang ketiga menanyakan keyakinan. Guru bisa mengatakan apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati pada anak, atau kelas yang ideal itu seperti apa ya jika kelas ramai. Kamu ingin jadi seperti apa? Nah, ini bisa ditujukan pada anak-anak yang mungkin berbuat nakal kepada temannya atau melanggar aturan. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa nantinya? Nah, ini untuk menanyakan keyakinan pada segitiga restitusi yang ketiga. Ini pada segitiga restitusi menstabilkan identitas ini menjaga murid agar tidak merasa terpuruk dalam perasaan bersalah, membantu mereka memahami bahwa membuat kesalahan itu normal. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah ini akan memahami kebutuhan dan alasan murid melakukan perilaku tersebut. Sedangkan untuk menanyakan keyakinan, ini akan menuntut murid-murid memasuki kesadaran moralnya. Nah, praktik segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Selamat siang, Bu. Selamat siang, sama. Terima kasih, Bu. Kalau kamu mengapa ibu mengambil, kalau tapi saya belajar dan belajar. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ada kendala sinyal lagi ya Bapak Ibu. Kita manusia biasa, kita mampu dalam sempurna. Ya, ternyata sinyal lagi. Nah, Bapak Ibu, ini nanti bisa saya tunjukkan kembali setelah penyampaian pemaparan ini ya. Nanti saya kirim ke grup WhatsApp sekolah saja ya. Yang mau ini karena kendala sinyalnya. Lanjut Bu Irma.
dan terima kasih. Demikian Bapak Ibu pemaparan untuk budaya positif yang dapat saya lakukan. Tentunya masih banyak sekali kekurangan. Oleh karena itu mohon untuk saran dan kritiknya ya, untuk perbaikan diri saya dan kemajuan kita bersama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi kita beri aplaus untuk pemaparan yang sangat luar biasa. Alhamdulillah untuk acara hari ini itu pemaparan membangun budaya positif di sekolah yang dipaparkan beliau Ibu Tati Budiarti SPD telah selesai lancar. Saya pribadi sebelum ditutup saya pribadi memohon maaf selaku pembawa acara jika banyak kesalahan untuk dimaafkan. Marilah untuk acara yang kelima atau penutup kita tutup secara bersama-sama dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.